One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Noval Kardiansyah dari kelas 12 MIPA 4, nomor presensi 9. Ingin menjelaskan tentang tugas biologi PPT project tugas video, dan saya memilih materi tentang dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Berikut akan saya jelaskan secara keseluruhannya. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang dekarbosilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarbosilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau yang biasa disebut dengan asetil CoA. Lalu perubahan tersebut akan menghasilkan molekul yang bernama CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarbosilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil CoA, dua molekul CO2 dan dua molekul NADH. Untuk prosesnya bisa kita lihat pada gambar. Di sini terlihat asam pirufat yang awalnya adalah berbentuk asam pirufat, lalu menjadi CO2, NADH dan asetil CoA. Seperti itu. Asam pirufat dari gambarnya, asam pirufat terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau yang biasa disebut asetil CoA. Untuk memudahkan pemahaman kita pada tahap dekarboksilasi oksidatif, maka Anda semua dapat memperhatikan ringkasan berikut. Terlihat bahwa dua asam pirufat plus dua koenzim A akan menjadi 2 asetil CoA plus 2 CO2 plus 2 NADH. Seperti itu penjelasan singkat dari tahap dekarboksilasi oksidatif. Lalu setelah dekarboksilasi oksidatif, kita akan membahas tentang siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2, dan juga 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya bisa kita lihat pada gambar seperti berikut. Asetil CoA 2 atom C akan berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C akan diubah menjadi asam akleglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Setelah itu ada asam
glutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Dan pada reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NH2 seperti pada reaksi sebelumnya. Lalu suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini akan menghasilkan GTP yang selanjutnya GTP akan diubah menjadi ATP melalui proses-proses tadi. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Lalu yang terakhir asam malat akan diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai dengan pembentukan NADH. Dari seluruh penjelasan saya tadi dapat disederhanakan bahwa siklus Krebs dapat ditulis sebagai berikut. 2 asetil-CoA ditambah 2 asam oksaloasetat akan menjadi 6 NADH, 2 FADH2 plus 2 ATP dan plus 4 CO2. Tadi penjelasan singkat tentang materi dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, tadi penjelasan tentang materi dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs yang telah saya jelaskan secara singkat tadi. Semoga yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa berguna bagi kedepannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.